Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15-31 Juli, 1-15 Agustus, dan 15-31 Agustus. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Taurus, apa kabar? Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai untuk 15-31 Juli. Energi Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, my darling angels. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Taurus. Eight of Wands. Okay, the Magician. Page of Swords. Aquarius, Gemini, Librans di sini. Whatever, bisa energi aja. Shocking moment, ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi, boom situation, tiba-tiba aja di luar kendali. Dan kayak kamu harus narik kendali gitu, kayak lagi ngegas, tiba-tiba ada sesuatu di depan jalan sana, kamu harus ngerem mendadak gitu, pakai rem tangan atau rem kaki ya. Itu kayak rem mendadak begitu. So, Eight of Wands ini kayak tiba-tiba terjadi sesuatu di luar kendali, boom. Ini kayak the tower moment tapi versi yang urgent banget gitu. Kalau the tower itu dia menyeluruh. Misalnya kalau setahun dia akan penuh, setahun penuh tuh hidup tuh kayak di roller coaster karena itu terjadi perbaikan, pemulihan. Kita harus banyak melepaskan hal-hal yang kita genggam yang ternyata toksik dalam hidup kita atau menghambat pendewasaan diri kita. Nah itu tuh energi yang lebih spesifiknya itu ada di, karena ini minor arcana, ini ada di Eight of Wands. Dia juga kayak shocking moment, surprise begitu, tapi at the time aja sih, at the time. Jadi momen cuma sekali jeder gitu, udah gitu. So ada mungkin situasi momen 15-31 Juli. Juli ini akan ada situasi shocking moment dan kamu perlu merasa harus kendalikan semua hal yang bisa kamu kendaliin. Oke? The Magician, ada seseorang yang ngelakuin apapun atau dealing dengan kamu yang melakukan apapun, bisa negative action or positive action. Di sini, oke. Mungkin dia stalking kamu, mungkin dia speak up, tiba-tiba dia muncul di hadapan kamu, jeng jeng, and then dia speak up. Oke. Ini cukup mengagetkan kamu, mungkin lama sekali kalian tidak komunikasi, tiba-tiba dia speak up. Nah ini, oke. Taurus. Ini sih dari, oke, kamu lagi single ya. King of Cups. Oke. Dia speak up ingin ketemu sama kamu. Ini bisa teman kerja, teman kuliah, oke? Atau teman sekolah, atau teman training. Seperti kalian bertemu di aktivitas yang sama, atau teman hobi, ya. Ini enggak sih. Four of Wands ini kayak teman yang di sini decknya ngomong bahwa ini teman yang ada di circle yang sama. Bisa teman hobi, teman basket, atau teman
temen cooking class atau apapun itu gitu loh, kursus gitu, temen kursus bahasa Inggris atau temen kuliah gitu, atau teman kantor gitu. Atau temen yang ada di satu grup, misalnya kayak grup WhatsApp, atau kamu join online karena once energi api, so bisa tentang internet, media sosial. Oke, okay? So Pisces, Cancer, Scorpio di sini, King of Cups, dia sangat baper sama kamu, dia masih punya hard feeling sama kamu, dia masih terkoneksi sama kamu dengan perasaan dia. Oke, okay? Dia buat banyak drama untuk mengambil attention kamu agar kamu mau dengerin dia. Oke, okay. Nine of Pentacles, kamu diam, 1000 bahasa, silent treatment di sini. And then kamu enjoy dengan hidup kamu, ya, kamu single yang happy, kamu kerja, kamu happy dengan apa yang kamu lakuin, kamu enjoy sama hidup kamu. Dia semakin ngelihat kamu nggak ada attention sama dia, jadi dia buat drama di sini, dan dia speak up untuk bisa bertemu sama kamu. Even di sini mungkin ketemunya nggak sendiri, rame-rame sama teman-teman yang lain. Karena kalau ketemu sendiri kamu nggak mau, kamu bakal rejection dia di sini. So ini mungkin shocking moment untuk kamu, seseorang yang selama ini sudah nggak kelihatan, tiba-tiba dia kelihatan, ya, like a zombie. Bisa dibilang ini masih mantan atau seseorang yang pernah ada dalam hidup kamu, and then dia muncul tiba-tiba dalam hidup kamu, dia speak up di sini. Oke. Mungkin dia speak up juga via WhatsApp group, tempat ramai di sini, dia bicara dengan kamu karena ya kamu nggak peduli sama dia, nggak akan kamu replay atau forward dia atau balas WhatsApp dia atau teks dia. Oke. Bottom of the deck, King of Wands. Oke, the Hermit energy. Oke, di sini ada energi dari dia ghosting, makanya dia takut kamu udah move on. Di sini ada Five of Cups, energi Taurus, energi the Hierophant, energi dari Three of Wands, the Death energy. Beberapa dealing dengan Scorpio, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo di sini. Whatever, bisa energi aja. And then energi dari King of Wands, energi kamu sangat passionate di sini. Untuk bisa move on karena kamu tenggelam dengan rasa penyesalan di sini, kehilangan. So kalau mau dibilang kamu cukup broken heart ketika dia tinggalin kamu gitu aja, like a ghost. And then now they are coming like a zombie to connecting with you and again di sini. Dia menarik diri. Dia pernah menarik diri dan ya dia seperti mungkin belajar menjadi dewasa, menenangkan diri, berkontemplasi, melihat masalah dengan lebih jernih di sini dalam hidup dia. Karena di sini tentang pernikahan, traditional relationship, bisa dia sedang memulihkan dirinya karena mungkin dia single parents, mungkin kalian berbeda usia cukup jauh, and then dia single parents, dan dia ngerasa bahwa pas memori dia atau masa lalu dia, kenangan masa lalu dia itu cukup berat untuk dia lalui, sehingga dia punya ketakutan dengan yang namanya traditional relationship atau pernikahan. So dia menarik diri, ghosting with the reason about fear di sini. Dia punya rasa takut yang cukup kuat. Dia merasa dia sudah melakukan segala cara untuk mengalahkan ketakutan dia, tapi that's not enough. It's not work. Tidak berhasil. Semua upaya dia tidak cukup untuk mengusir rasa takut dia dalam diri dia. So di sini buat kamu menyerah, kamu ngerasa bahwa kamu tidak bisa menghabiskan waktu kamu atau investasi waktu kamu untuk seseorang yang tidak punya kejelasan. Dia maunya apa? Mau nikah? Dia bilang iya lalu dia ghosting. Apakah bisa dipercaya? Tidak, pasti tidak bisa dipercaya oleh kamu. Penyesalan kamu, kehilangan kamu adalah tentang investasi waktu yang kamu berikan sama dia, membangun chemistry. Di sini kamu kehilangan hubungannya, bukan kehilangan dia, hubungannya. Karena ini hubungan udah direncanakan untuk menikah, buat dia ghosting begitu aja.
I don't know, like a fear di sini. Dia ngerasa dia tidak sanggup untuk menjalani pernikahan, dia merasa belum siap, so tidak ada komunikasi, dia ghosting gitu aja. So kenapa kamu harus percaya lagi sama dia begitu. So ini makanya alasan kamu untuk okay, I'm stay single and enjoy my life, and then I'm happy, and then I will start new beginning on my life, and then looking for someone who will serious with me and marry with me. Yeah, you deserve love, you deserve happiness, and you deserve yourself for marriage di sini. Tapi ya sudah gitu loh, kamu ngerasa gitu, ya udah lu nggak serius sama gue, goodbye gitu loh, jangan datang lagi kayak zombie gitu. Kamu bener-bener udah apa, ada di titik ketegasan kamu untuk enggak sama dia. Ini bagus ya, I guess. Kamu punya power yang membuat dia lebih ketakutan lagi. Kenapa? Dia mencintai kamu, hanya dia takut untuk manifest pernikahan di sini. Oke. Dia takut. Mungkin dia tidak mengkomunikasikan ke kamu isu dalam diri dia. Atau mungkin dia unfaithful. Atau dia tidak mengimani, tidak percaya tentang pernikahan. Karena menurut dia mungkin pernikahan itu akan ending dengan divorce. Atau hubungan toxic. You know. Oke. So ini untuk situasi yang cukup sulit. The tower moment and a little boom. Ledakannya kecil aja tapi cukup membuat kamu berubah begitu, dia ghosting gitu aja. So ini tentang perubahan yang terjadi cukup 180 derajat, cukup signifikan dalam kehidupan kamu untuk goals kamu. Ya, kamu tetap mungkin pada goals kamu untuk mencapai pernikahan, traditional relation tanpa dia. Oke. Ini bagus ya. Independent energy, 9 of Pentacles. Oke, sangat mandiri. So next kita lihat 1 sampai 15 Agustus. Nggak rasa ya, kita udah jalani setengah dari tahun 2022. Oke, so kita akan lihat 1 sampai 15 Agustus. For a single, please clarify. 1 sampai 15 Agustus. For a single, Sun, Moon, Rising, and Venus, please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Taurus. Okay, 9 of Swords, Ace of Swords, Queen of Pentacles. Okay. Capricorn, Taurus, Virgo, I'm stay commitment with you. Mungkin dia bicara yang benar tentang ketakutan dia. And then menunggu kamu, just in silent. Okay. Overthinking setelah bertemu. Kalian bertemu, iya. Di keramaian, iya. And then dia speak up, iya. Tentang betapa dia sangat passionate dan ingin kembali memulihkan hubungan dia sama kamu. And then ini bikin kamu overthinking. Distraction your goals. Distraction your focus. Okay. Kamu takut sekali, kamu takut nanti kamu berikan waktu kamu, investasi waktu kamu, and then dia ghosting lagi. See, trust issue. But at the same time, you still love them. Kamu masih cinta sama dia. So, ini yang buat kamu takut ngambil keputusan. Kamu takut dengan masa depan, karena kamu udah pengen banget married. And then di sini energi dari Ace of Swords, dia bicara kebenaran, betapa dia sangat komitmen dengan kamu, but not in action, only talk. Hanya bicara, ya benar banget dia pengen komitmen sama kamu, but tidak ada actionnya, tidak ada effortnya, dia effortless di sini. Sebagaimana bisa dingertiin, kalau kita ngomong harus searah dengan tindakan kita. Kalau tindakan kita enggak benar, ucapan kita benar, gimana dong? Oke, nggak konkret. So ini yang jadi ketakutan kamu, karena dia bicara yang benar tentang passion kamu, bahwa kamu pengen banget married di sini. Oke, dia bicara benar, ingin sekali punya komitmen sama kamu, iya. Queen of Pentacles, just wait and see, no action. Just
wait and see. Mungkin dia fokus gini, dia fokus dengan bekerja secara finansial, mungkin bisnis dia atau karir dia cukup oke. And then dia bilang dia mau menikah sama kamu. It's honestly, I will marry you, Taurus. But di sini apa yang terjadi? No action, no effort. Oke, semuanya ada harga yang harus dibayar. Kalau kamu punya uang, kamu nggak mau bayar harga juga nggak mungkin kamu bisa dapetin apapun gitu loh. Ya, ini yang akhirnya jadi ketakutan kamu. How should I believe or not? Aku boleh percaya ini atau tidak? Kamu takut dengan keputusan yang akan kamu ambil. So di sini ada energi dari the strength energy, Three of Cups, and then the High Priestess. Intuisi di sini. The strength energy, inner power kamu ingin menaklukkan sesuatu. Seperti masa depan yang ingin kamu taklukkan dari hari ini. Kita nggak akan menikah di masa depan kalau kita tidak membangun relationship di hari ini dengan orang lain. So, itu pemikiran kamu. Terutama dengan Leo. Kamu ingin menaklukkan masa depan kamu dari hari ini. And then mau seperti kayak build a foundation about your relationship, your connection di sini. Tapi apakah orang ini punya satu tujuan yang sama dengan kamu? Ini jadi ketakutan kamu. Karena semuanya akan hilang begitu aja ketika dia ghosting. Karena ini sudah pernah terjadi. And di sini tentang Three of Cups, dia mengajak orang lain untuk meyakinkan kamu juga. Sepertinya kalian punya teman yang sama atau mutual friends di sini untuk bisa menjembatani kamu sama dia. Karena kamu memang nggak mau ketemu sama dia. Tapi setelah pertemuan ternyata ini membuat kamu semakin tidak bisa, semakin takut dengan masa depan. Kamu juggling, kamu bingung, kamu takut untuk ngambil keputusan. Dan di sini ada intuisi. So, percaya dengan intuisi kamu yang saat ini sedang lebih bekerja keras untuk dengan power kekuatan kamu punya power di sini tentang intuisi. So, intuisi kamu lagi bekerja keras di sini, inner power kamu di intuisi kamu lagi bekerja keras untuk lebih peka lagi untuk menilai dia serius atau enggak. Karena biasanya ketika kamu udah bicara tentang pernikahan, dia ghosting, and then dia balik lagi, and then dia ghosting, and then dia balik lagi. What the fuck? So ini benar-benar uncommitment, unconsistency, trust issue. So mungkin 1-15 Agustus intuisi kamu lagi selektif, lagi terus-menerus cari mana yang benar-benar passionate, yang benar-benar true desire dari dia yang akan dia lakukan on the future. Apakah dia benar-benar komitmen, apakah dia benar-benar tepati janji dia untuk menikah, karena ya dia sering kecewain kamu. And then ini bisa vice versa karena general reading. Bottom of the deck, kamu batasi kadar kepercayaan kamu sama dia. This is about trust issue. So kamu ngerasa bahwa apakah aku harus percaya sama kamu lagi? Nah itu. So kamu batasi. Tindakan kamu lebih melihat bukti nyata. So orang-orang kayak gini, saran saya sebelum nanti kita lihat orakel, ini saran saya, perhatikan tindakannya, jangan lihat omongannya, jangan dengerin omongan dia, tapi tindakan dia. Karena tindakan dia yang akan terlihat nanti di masa depan hasilnya, apa kalian jadi menikah atau enggak. Kalau dia nggak berani bertindak untuk tegas, kalau dia nggak berani bertindak untuk nunjukin, ekspresiin kalau dia serius sama kamu, lebih baik tinggalin, gak usah percaya ucapan dia. Even itu ucapan benar, tapi semua ada harga yang harus dibayar. Tidak hanya dengan menunggu, tidak ada makan siang gratis, you know? So dia menunggu, only wait and see.
Oke, di sini dia cepat sekali menyerah. Oke. Kamu sudah nggak percaya lagi dia. Ini tentang pernikahan. Oke, dia nunggu. Oh, nih. Jadi gini, kita nunggu, kita punya semuanya, tapi kalau kita nggak mau bayar gimana? Misalnya, kita mau pesan makanan aja, kita harus bayar dulu kan, baru kita bisa nyampe tuh makanan delivery ke rumah. Ya, semua ada harga yang harus dibayar. Action, effort, waktu, semuanya ada gitu loh. Gak ada makan siang gratis. Oke? So di sini ada energi dari the death energy Scorpio, Taurus, Sagittarius. Oke, kamu bisa dealing dengan sesama Taurus. Di sini kamu batasi untuk gak terlalu percaya sama dia, gak terlalu dengerin dia, gak terlalu sering ketemu sama dia. Boundaries, lockdown, pasang tembok tinggi. Kayak mungkin kamu ngomong di hati kamu, udahlah gue gak percaya sama lu lagi. Oke, ada tindakan kamu di mana kamu berdoa. Sambil kamu batasi diri kamu untuk terkoneksi sama dia, kamu berdoa. Berdoa, berharap, percaya, mengimani bahwa kamu tetap akan menikah. Kamu tetap menguatkan keimanan kamu bahwa dengan tanpa dia pun kamu bisa menikah. Sangat confidence di sini karena kamu berani untuk pasang tembok tinggi. Kayak wall kamu kayak stop, that's enough. That's your place. This is my zone. This is your zone. Jadi jangan pernah keluar batas begitu. Boundaries di sini. So kamu sangat percaya diri, kamu beri benar-benar batasan. Di sini terlihat bahwa kamu sangat mengimani bahwa apa yang kamu doakan itu tetap akan terjadi. Di mana kamu mengimani untuk menikah dan akan terjadi meskipun tidak sama dia. Dan ini sangat strong banget dengan inner power kamu, and I like it. Okay, sangat tegas. Okay. And ini energi dia only wait and see, wait and see, wait and see, wait and see. Di sini dia menunggu dan menunggu untuk memberitahu kamu bahwa aku sangat komitmen sama kamu, we will married and then we will together. I will commit with what I say, what I'm talking about. I will very commitment with you. Tapi di sini Three of Cups, dia seperti ada orang saksi begitu yang mendengarkan ucapan dia. Karena dia sangat tahu bahwa kamu gak percaya lagi sama dia. So dia ada di titik dimana Esperanza Alejandro Maldonado di sini. Dia sangat stres dan di sini cukup menyerah karena ngerasa bahwa kamu sudah berubah, kamu sudah benar-benar berubah. Taurus yang dia kenal gak seperti Taurus yang pernah dia tipu atau memberi harapan palsu, terutama tentang pernikahan. So dia sangat tahu perbedaan kamu sebelum dan setelah dia ghosting di sini. I know. You got your balance. Okay? Meskipun di sini ketakutan, di sini anxiety, di sini cukup kuat dalam diri kamu buat ya have faith di sini. Ini yang bikin saya cukup amazing dengan Taurus karena kamu mengimani, dan walaupun kamu takut dengan apa yang jadi keimanan kamu, keyakinan kamu bahwa kamu akan menikah, tapi ya itulah perjuangan keimanan kita bahwa ya kita tetap percaya dengan sesuatu yang terlihat mungkin belum terjadi dan itu mustahil gitu, tapi kamu tetap percaya, and I like it. Okay? Taurus dia sudah menyerah di sini, dia desperado ya, dia merasa depresi untuk menangani kamu, kayak it's not easy, trust issue, kamu sudah berubah. Okay. And then setelah kalian bertemu, kamu udah nggak ada lagi komunikasi sama dia. Bahkan di sini kayak intuisi kamu lebih menegaskan sikap kamu untuk ngebatasin pasang tembok tinggi. Sampai dia harus minta tolong orang lain jadi mediator kalian. You know. Okay. Terutama dengan Leo, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces di sini. So next kita akan pergi
di 15 sampai 31 Agustus. 15 sampai 31 Agustus, energi Taurus, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. 15 sampai 30 Agustus. Thank you. Okay, jumping card. Too much. Thank you, thank you, thank you. Okay, ini aja tadi di jumping. Tetap dengan ketakutan kamu, ini wajar, ya wajar kalau ada fear. Biasanya kalau kita mengimani sesuatu, kita berdoa, kita mengimani, semakin kita takut. Ini cakra ketiga kita tuh semakin nyala, warna kuning ada di solar plexus tentang masa depan. Jadi ketika kita berdoa, ketakutan juga akan datang berbarengan. Itu cara energi negatif untuk menguji keimanan kita. See? Ini ketakutan kamu, yes. Energi dari King of Wands, energi dari Four of Pentacles. Oke, Aries, Leo, Sagittarius di sini. Kamu takut tentang tindakan dia, oke? Karena kamu ya masih ada rasa cinta sama dia. Kamu takut dia benar-benar pergi. Oke, mungkin gini, mungkin kamu bersikap tegas begitu agar kamu punya ekspektasi agar dia juga mau bertindak seperti apa yang kamu harapkan di sini. Ekspektasi kamu bahwa kamu tegas, dia akan mengikuti ketegasan kamu untuk lebih memperjelas status hubungan kalian, keseriusan dia. But yang terjadi dia bertindak dengan menolak kamu dalam diam. So no action, tidak ada lagi komunikasi sama sekali di sini. Nah, ini juga jadi satu masalah atau isu kamu. Don't put your expectation to others. Jangan pernah punya ekspektasi untuk orang lain agar mereka mau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Karena kalau ada dorongan dalam diri orang itu atau seseorang yang kamu harapkan dengan ekspektasi kamu, kalau ada dorongan sendiri dalam dirinya, tanpa kamu minta, tanpa ada ekspektasi, dia akan melakukannya. Kamu sudah gini, kamu tahu dia nggak bisa dipercaya. So don't put your expectation. Ini yang akhirnya jadi ketakutan kamu. Kamu pengen tahu apakah dia bisa tanpa kamu, kehilangan kamu. Setelah kamu beri ketegasan kamu. Ya mungkin kamu punya statement, lu mau nikah sama gue, kita jalan, lu nggak mau, masih mau main-main, ragu-ragu, lu tinggalin gue, sekarang juga. Dan akhirnya dia melakukan apa? Dia tinggalin kamu sekarang juga. Padahal sebelum itu ekspektasi kamu adalah ketika kamu ngomong, tegasin dengan sikap kamu berharap dia akan merajuk, dia akan memohon, begging sama kamu untuk bisa jangan tinggalin dia, dan akhirnya dia mau ngelakuin apa yang kamu inginkan. That is what your expectation. Oke? So ini hasilnya tentang ketakutan. Fear. Oke. Bahkan ibu sama anak nggak bisa naruh ekspektasi ibu ke anak. Bisa, ibu setiap hari bisa broken heart kalau kamu jadi seorang ibu atau seorang ayah. Ketika dia ngomong sama anaknya, ekspektasi dia adalah agar anaknya mau nurut sama dia, enggak. Bisa broken heart tiap hari. Makanya dipakai taktik. Taktiknya bagaimana? Supaya anaknya nurut, dikasih apresiasi. Kalau kamu nurut mau belajar, nanti kalau kamu nilainya bagus dapat hadiah, dikasih apresiasi. Kenapa? Karena mereka nggak mau naruh ekspektasi mereka ke anak mereka, bakalan broken heart setiap hari, bakalan kecewa. Nah begitu juga kamu. Dan di sini ada ketakutan. King of Wands, dia ngelakuin apa yang menjadi dorongan dalam dirinya. Apa dorongan dalam diri dia? See, my way or highway. Kamu nggak mau ikutin jalan aku jalan di jalan aku sendiri. So, akhirnya clear. Kamu bisa lihat dengan jelas passion dia ke hubungan kalian itu seberapa kuat. Ternyata sangat ringkih. Oke. The Judgment. Oke, kembali.
tentang pernikahan, the star. So you are put your expectation and to high expectation, for high expectation. Makanya kamu ketakutan. Kamu ingin dia kembali. Kamu ingin dia merasa kehilangan and then dia kembali sama kamu. This is about what your expectation, your dreams. Kita hanya bisa untuk mencapai mimpi kita. Kita nggak bisa maksa orang lain untuk mencapai mimpi kita. Kalau ada orang yang mau menjalani mimpi kita, itu dia harus dibayar. Contoh karyawan. Karyawan itu bekerja untuk menjalankan mimpi dari pemilik perusahaannya. Itu harus dibayar. See? Jadi kamu nggak bisa at relationship, apalagi ini tentang traditional relationship, kamu nggak bisa gitu maksa, karena ini harus tergantung pergerakan hati, passionnya dia, true desire dia. Oke. So kamu berharap dia kembali, action di sini untuk rujuk dan akhirnya mau menikah sama kamu. Di sini dia berdoa, dia menarik diri. Dia menolak dalam diam. Sepertinya dia tidak siap untuk menikah. Di sini harapan kamu. Kamu begitu berharap di sini. Mungkin juga ini tentang physical attraction. So, kalau kita mencintai orang lain mungkin memang benar ya. Realistisnya kita lihat dari mata turun ke hati. Mata itu adalah tentang fisik. Fisik orang itu. Mungkin dia sangat tampan, ganteng, cantik, seksi, muda. And then kamu berharap dia bisa jadi followers kamu, untuk menikah sama kamu, nurut sama kamu, manut sama kamu. No, no, no. Love relationship or traditional relationship is about equal person. Okay? Two people with equal quality and be together and being together. Ya, so ini harapan kamu, ini mimpi kamu untuk pulih, untuk rujuk, untuk menikah. Dia, tidak. Dan ini di silent treatment dia. Kembali ghosting, yes. So kamu kecewa, pasti kecewa. Orang-orang kayak kamu nih bakalan sering banget kecewa. Hatinya ringkih sekali, kayak barang pecah belah. Kenapa? Selalu menaruh ekspektasinya ke orang lain. Ya contoh aja sih, kalau kamu mau lihat, ada orang yang mau meneruskan mimpi orang lain, tapi harus dibayar. Contoh karyawan, dia bekerja 1 kali 24 jam, bisa, mau, bersedia, kalau dibayar. So itu yang ini hidup real banget. Jadi kamu nggak bisa gitu, mimpi kamu, harapan kamu untuk bersama tuh untuk pulihkan hubungan itu, dan kamu berharap dia mau melakukan itu untuk kamu, sementara dia nggak punya visi yang sama, passion yang sama. Oke. Bottom of the deck. Oke, di sini ada the Chariot energy, 7 of Cups, Ace of Cups. Oke, sorry, jatuh. Ace of Cups, and then Queen of Cups, 7 of Swords. Okay, Queen of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, terutama dengan Cancer di sini. Kamu tegas tapi kamu masih kayak kamu juggling gitu. Kamu tegas tapi kamu juggling, like keputusan yang kamu ambil itu dasarnya atau fondasinya masih nggak kuat. Kamu masih belum bisa merasakan konsekuensi tanpa dia. You know, kayak sometimes you change your feelings, your mind, and then feel guilty, and then pengen banget untuk kembali. Ya, kadang kayak up and down situasi kamu. Kadang kamu pikir udahlah, gue sendiri aja, gue bisa kok sendiri gitu. But ada di other times kamu ngerasa kayak aduh kayaknya gue kesepian. Kalau kamu udah ngerasa kesepian, kamu bakalan
aduh aku ngerasa kesepian nih Nona, aku pengen balik sama dia gitu. Lalu kamu taruh ekspektasi kamu bahwa kamu berharap dia kembali, dia rujuk sama kamu dan mau menikah sama kamu, mau memanifest mimpi kamu, yaitu tentang menikah sama kamu. Karena ini bukan impian dua pihak, ini hanya satu pihak. Ini hanya pihak kamu yang berharap, dia enggak. Oke, so ini hanya satu pihak. Mungkin ini proses orang let go atau release ya, atau move on. But mungkin kamu bisa gini, mungkin kamu bisa punya treatment buat diri kamu saat kamu lonely. Jadi kamu nggak juggling. Oke, ada treatment gimana? Oh ini rasa gue aja karena gue lagi sendiri. Mungkin gue mesti pergi jalan, happy dengan teman-teman dulu, atau mungkin gue mesti ke salon, atau gue mesti traveling untuk nggak terlalu bisa, nggak merasa kesepian, atau gue meditasi. Whatever you can do untuk ngerasa sibuk dengan nggak, untuk mengusir rasa lonely kamu. Kamu bisa tahu caranya untuk treatment diri kamu. Hanya kamu yang tahu kapan kamu lonely, kapan kamu diserang dengan keinginan kamu untuk kembali lagi sama dia, begitu. Ya ini karena proses let go atau release. Ya nggak semua bisa secepat itu, iya, apalagi kamu gitu kan. So di sini kamu berharap untuk bisa kembali lagi sama dia, desanya. Dia sudah sama orang lain, dia sudah punya pilihan lain. Kamu lagi jatuh bangun untuk move on dari dia, dia udah punya pilihan lain. Oke, dia udah punya pilihan lain. Di sini cinta baru. Oke. Kamu semakin cinta sama dia, kamu pengen kembali sama dia. This is about your feelings, bad emotion. Kenapa? Karena ini baper. Rasa cinta kamu masih ada, tapi karena baper kamu pengen balikan lagi sama dia. Di sini dia ngerasa bahwa kamu mengkhianati dia, atau di sini mungkin dia mengkhianati kamu, dia punya cinta baru, ya, dia sudah punya pengganti kamu, pilihan lain, seseorang di sini yang itu bukan kamu. Di sini kamu menyesal, kamu merajuk karena kamu merana kamu ingin balikan lagi. Apa yang terjadi? Kalian bertengkar. Sudah tidak ada rasa bersalah? No. So don't forget to love yourself. Okay? Taurus. Kita clarify. Kita clarify energi dari Ace of Cups tentang cinta barunya dia. Kenapa dia lebih serius sama cinta barunya dia dan menikah dengan cinta barunya dan meninggalkan kamu yang selalu memberi dia kesabaran dan selalu menunggu dia kembali. Ini biar buka mata kamu supaya kamu lebih realistis dengan hidup kamu, dengan diri kamu. Oke? Ace of Cups. Ace of Cups, energy Taurus, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ace of Cups. Please clarify, my darling angels. Please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. The Justice. King of Pentacles. The Magician. The Magician. Situasi ini hubungan karma. Mungkin dia sudah menikah lagi dan ada komitmen di sana, ada legalitas di sana, dan dia manifest segala cara di sini. Sama cinta barunya. Capricorn, Taurus, Virgos, Librans di sini. Dia sudah menikah dengan orang lain.
Mungkin kamu baru tahu di Agustus atau kamu udah tahu. So, kenapa kamu harus nunggu dia? Kenapa kamu masih menyesal kehilangan dia? Pertengkaran di sini. The Sun energy. The World, Six of Swords. Hubungan kalian, hubungan karma yang selalu bertengkar dan bertengkar. Kemudian pulih kembali. And then pergi lagi. Masuk lagi di siklus karma, blocking di sini. Seperti gini, shocking moment ini. Bukankah berpisah dari dia adalah keadilan buat kamu, Taurus? Keadilan buat kamu. Buat apa kamu pertahankan dia yang akhirnya bersedia menikah dengan orang lain dan meninggalkan kamu? So, ini seperti keadilan dari Sang Pencipta. The Sun energy, the Justice energy. Ini dua energi dari the universe tentang bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia. Meskipun situasi itu tidak nyaman untuk kamu, tapi itu kebaikan untuk kamu, pemulihan untuk kamu. The Star energy. Agar kamu benar-benar bisa let go di sini, and then blocking untuk kembali sama dia. Kenapa? Karena di sini ada competition, ada orang lain. Kenapa kamu masih mencintai dia? Yang pada akhirnya hanya menjadi tripartite relationnya, jadi situasinya terbalik. Kamu yang jadi tripartite relationnya yang selalu menunggu dia. So the universe, mungkin ini rasanya tidak nyaman tentang perubahan. Kamu nggak nyaman, ya emang sakit, ya sakit lah. Tapi ini jadinya apa? Biar ini jadi sakit kamu yang terakhir kali. Karma baik kamu di sini. The Justice energy, the Sun energy. This is about healings. The universe lagi misahin kamu sama dia bener-bener. Six of Swords, kamu disuruh pergi sejauh mungkin dari hidup dia. Jangan lagi terkoneksi. Two of Swords blocking di sini. Kenapa? Ini bagus untuk kamu. Karena dia toxic. Dia mengkhianati kamu. Ten of Swords. Dia menikah dengan orang lain. Jadi ini mungkin harusnya jadi power untuk kamu. Untuk benar-benar rilis dia dari hidup kamu. Oke? Kadang jawaban doa kita itu gak enak rasanya. Kita terima. Tapi ternyata itu baik untuk kita. Ya gak? Semua orang pasti pernah ngerasain hal yang kamu rasain. Oke. So, ini ada saran untuk kamu. Madame Angels, clarify Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Agustus 2022, please clarify. Please clarify. Thank you, Madame Angels. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Oke, Taurus. Udah 43 menit. You are unlike anyone else. Your contradiction and complicities are interesting. Kamu memang sulit dimengerti, kamu sulit dipahami secara individu, mungkin secara karakter. Benahi lagi karakter kamu, but stay on your unique. Ya, tetap unik, tetap autentik, tapi berubahlah tentang apapun yang harus dirubah untuk mencapai pendewasaan kamu. Kamu sangat sulit dipahami, kamu sangat sulit dimengerti sama orang lain. Jarang ada orang yang tahan atau betah sama kamu. Jarang ada orang yang mau menerima semua yang ada autentik dan uniknya kamu. Dan kamu ngerasa hanya dia yang bisa nerima kamu dengan semua autentik dan uniknya kamu. No, itu karena kamu udah lock hati kamu hanya untuk dia. Coba kalau kamu nggak ngelock hati kamu, pasti kamu bisa ketemu orang lain yang mungkin dia nggak nerima uniknya kamu, tapi dia membuka sisi dimana kamu harus berubah untuk jadi diri yang dewasa. Ya nggak sih? Ya nggak? Ya. Dan di sini ada the very my life is sweet. Hidup aku tuh manis. Ya. Kamu sukses secara finansial. Karir kamu bagus.
Jadi enjoy aja gitu. Nanti kalau ada orang yang benar-benar mau nerima kamu, pasti dia nyangkut-nyangkut aja, lancar-lancar aja. Ya enggak sih? Karena kamu bisa, kalau orang yang mau nerima kamu tuh, kamu tetap bisa jadi autentik dan uniknya kamu, nggak harus berubah. Mungkin sisi-sisi yang negatif yang harus dirubah. Oke? Dan kamu jadi nggak yang ketakutan. Kalau kita punya seseorang di samping kita, kita yakini mau hidup bersama selamanya sama dia, tapi ternyata bersama dia tuh banyak ketakutan, sama dia tuh emosian, berantem mulu, ya enggak berarti. Karena itu membuat yang negatif dalam diri kita bertumbuh. Nah, berarti enggak dong. Ya enggak. Ini ada saran lagi. Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Energi Agustus 2022. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Fulfillment. Kamu ingin sekali dianugerahkan, diberkahi. Di sini pemenuhan mimpi harapan kamu. Dialah mimpi dan harapan kamu. Jadi sebenarnya apa ini yang mau saya kasih tahu ke kamu, Taurus? Yang kamu inginkan tuh sebenarnya bukan pernikahan, bukan hubungan. Yang kamu inginkan hanyalah dia. Dia, bukan hubungan. Jadi kamu udah kayak distraction your focus gitu loh. Kamu udah pecah fokus kamu. Yang kamu kejar adalah menikah, menikah punya hubungan, bukan dia. Oke, complicated, sangat melelahkan, sangat complicated, sangat kusut, sangat sulit untuk dipahami. Oke, itulah kamu. Jadi ini sisi dimana kamu memang harus berubah. Oke, walaupun apa ya, kita unik dan autentik, tapi jangan sampai kita menjadi seseorang yang menyebalkan. Oke. Saran lagi untuk kamu, Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Agustus 2022, please clarify, please clarify. Oke. Di sini ada speak the language of love, bicara tentang bahasa cinta. Rubahlah lebih lembut, lebih halus. Love is all around you, ada cinta di sekitar kamu. So jangan bersedih kehilangan dia. Patah tumbuh hilang berganti. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.